Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Oke, kita sama-sama belajar apa jadi pesan Tuhan. Pesan Tuhannya gini. Pribadi bernilai tinggi melakukan hal yang bernilai tinggi pula. Wow. Pribadi bernilai tinggi melakukan hal yang bernilai tinggi pula. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita adalah pribadi yang punya value, yang punya nilai yang baik, yang bagus, tentunya akan melakukan hal-hal yang memiliki value yang bagus pula. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama buka dulu satu ayat Nehemia 4 ayat 19. Jadi apa yang mendasari pesan Tuhan, firman-Nya diambil dari Nehemia 4 ayat 19, tapi ingat ini bukan kisah tentang cerita Nehemia. Ya, jadi bukan seluruh rangkaian Nehemia yang kita bahas, tetapi ada poin-poin penting daripada kisah Nehemia ini. Oke, sudah terpampang di depan Nehemia 4 ayat 19, 1, 2, 3. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Pekerjaan ini besar dan luas dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Ya. Nah kita tahu, saya nggak cerita asal usulnya, kita udah hafal kisah tentang Nehemia, tetapi karena ini diambil dari Nehemia pasal yang keempat, maka saya akan bahas hal-hal yang sekitar ya ayat keempat ini. Jadi pada waktu Nehemia bangun tembok itu bersama bangsa Israel yang sama-sama pulang dari pembuangan, di situ tentunya pembangunan tembok itu nggak berjalan selalu mulus. Ada musuh ternyata. Ya. Ada yang namanya Sanbalat, ya. Dia adalah gubernur Samaria, ada yang namanya Tobia dan kawan-kawannya. Mereka mencoba untuk menghalangi supaya pembangunan tembok itu tidak berhasil. Ya. Nah, oleh sebab itu, salah satu yang dilakukan oleh Sanbalat Tobia adalah mereka menghina pembangunan tembok orang Israel, ya, yang dipimpin oleh Nehemia ini. Tapi meskipun mereka menggunakan berbagai cara, salah satunya mereka menghina dan meremehkan, pada akhirnya mereka ketakutan juga karena tembok semakin lama semakin jadi, semakin kokoh, ya. Nah, sehingga apa? Ketakutan ini mengubah yang namanya dari hinaan menjadi sebuah ancaman serangan. Ya, jadi apapun mereka coba lakukan supaya pembangunan tembok itu jangan jadi. Nah, kemudian ada ayat yang mengatakan, ya karena saya udah baca, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca. Ada ayat mengatakan bahwa mereka merencanakan sebuah kekacauan. Mereka mencoba memerangi orang-orang yang membangun tembok, ya. Tadinya akan lewat hinaan, kemudian mulai pakai fisik, ya, untuk menghalangi orang-orang membangun tembok. Nah, mereka sangat gigih, ya, melawan pembangunan tembok itu. Karena gini, kenapa sih mereka sampai begitu terganggunya dengan pembangunan tembok? Kan mereka juga orang-orang sana juga gitu kan. Tetapi ternyata buat seorang Sanbalat yang adalah gubernur Samaria, dia kalau sampai tembok ini jadi, maka wilayah dia yang terancam. Ya, kalau sampai temboknya jadi, ya secara politik Israel menjadi kuat, sedangkan dia dari daerah Samaria, nah akan menjadi sebuah ancaman buat dia. Ya, daerahnya akan menjadi dikuasai oleh mayoritas mungkin ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pembangunan terus semakin menguat, semakin jadi. Ya, nah apa yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka mengetahui berbagai ancaman, berbagai serangan yang mereka lakukan adalah mereka tahu, mereka sadar bahwa ini adalah rencana Tuhan. Oleh sebab itu ketika gangguan datang, ketika serangan datang, ketika hinaan datang, mereka doa sama Tuhan. Ya. Mereka lapor sama Tuhan karena hanya Tuhan yang bisa buat pekerjaan itu jadi. Nah, tetapi selain mereka berdoa, ada satu yang membuat mereka terus terpacu untuk menyelesaikan pembangunan padahal mereka udah lelah secara fisik. Ya, bayangkan mereka harus membangun itu dengan kekuatan yang seada-adanya kan, dengan jumlah orang yang seada-adanya, tapi mereka dengan berjerih lelah, dengan kekuatan yang udah yang sangat terbatas. Nah, apa yang membuat mereka terpacu adalah ketika Nehemia mengatakan pekerjaan ini besar dan luas. Nah, apa yang dimaksud dengan perkataan ini? Pekerjaan ini besar dan luas. Ternyata gini Bapak Ibu Saudara, kata besar yang dipakai oleh Nehemia di sini, dia menggunakan kata rabah.
Rabah artinya bukan sekedar besar. Betul sih, ini pekerjaan besar, bukan kecil, ya. Tetapi kata rabah itu bukan sekedar besar secara ukuran, tetapi ternyata kata rabah di sini adalah ini sesuatu yang terhormat. Ini sesuatu pekerjaan yang memiliki nilai. Karena mereka tahu ini Tuhan yang menghendaki mereka pulang dan bangun ini tembok. Ini pekerjaan yang punya nilai. Ya, ini sebuah great work, sebuah pekerjaan yang agung, ya. Ini suatu pekerjaan yang akan terus berkembang dan tumbuh. Ya, dalam arti kata lain ini pekerjaan mulia yang dikehendaki Tuhan. Nah, ini memacu bangsa Israel, oh ya kalau gitu kita kerjakan. Kita lanjutkan apapun yang terjadi. Kenapa? Ini bukan pekerjaan yang cuma sekedar besar secara ukuran. Ini pekerjaan yang agung, pekerjaan yang memiliki nilai tinggi. Nah, untuk hal ini saya coba membuka Nehemia 2 ayat 17 untuk membandingkan, ya, apa yang terjadi seandainya mereka nggak kerjakan itu tembok. Nehemia 2 ayat 17 di situ dikatakan, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nah, ini Nehemia ajak bangsa Israel, mari kita bangun kembali tembok supaya kita tidak lagi dicela. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata dicela yang digunakan adalah kerpah. Kerpa adalah sesuatu aib. Ini kalau kita nggak kerjakan, ini adalah sesuatu yang mendatangkan aib. Sesuatu yang rendah. Yang membuat seseorang akan dicemooh. Saudara nangkap, waktu mereka sedang membangun tembok, Nehemia mengucapkan kata, ini pekerjaan besar, pekerjaan yang punya nilai tinggi. Tetapi mundur sebelum mereka mengerjakan, dia juga memacu orang-orang untuk mau ikut ambil bagian di dalam pembangunan tembok. Dia bilang supaya kita nggak dicela, supaya kita nggak dihina, supaya kita nggak dinilai rendah, maka kita harus mengerjakan. Ya, jadi artinya gini, dalam arti kata lain, melakukan sesuatu yang dikehendaki Tuhan adalah hal besar yang bernilai tinggi. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi melakukan sesuatu yang dikehendaki Tuhan adalah hal besar, hal yang punya nilai tinggi. Ya, dan Nehemia nangkep apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi ketika dia awalnya mendengar kabar tentang runtuhnya atau porak-porandanya tembok Yerusalem, dia punya hati, Tuhan taruhkan hati, punya beban untuk membangunnya kembali. Nah, sebaliknya, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, padahal ini sesuatu yang Tuhan kehendaki, adalah sama dengan melakukan hal yang rendah. Wah, ini jadi berbicara tentang value, ya. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki adalah sesuatu yang punya nilai tinggi. Tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki adalah sesuatu yang memiliki nilai rendah. Nah, kalau kita adalah disebut orang-orang yang punya nilai, maka yang kita lakukan harusnya melakukan hal yang Tuhan kehendaki, bukan yang tidak Tuhan kehendaki. Nah, ini jadi pesan Tuhan. Pesan Tuhannya adalah gini, bernilai atau tidaknya kita sebagai orang percaya dalam Kristus ini tidak ditentukan dari apa yang kita miliki. Bernilai atau tidaknya kita sebagai orang percaya dalam Kristus tidak ditentukan dari apa yang kita miliki. Jadi patokan soal mahal atau tidaknya kita ini jangan sampai terbawa adalah prinsip dunia, prinsip umum di dalam menilai harga atau di dalam menilai seseorang berdasarkan apa yang dia miliki, ya. Jadi nilai kita itu tidak ditentukan seperti pandangan umum. Kalau menilai sesuatu berharga atau enggaknya dilihat dari apa yang dimiliki. Wah, ini nggak punya apa-apa berarti nilainya rendah. Enggak, kita di dalam Tuhan, ya, bernilai atau tidaknya tidak ditentukan oleh itu. Ya. Tapi dunia umumnya memiliki prinsip yang seperti itu dalam menilai, ya. Prinsip dunia dalam menilai adalah pakai ukuran gini, berapa banyak, berapa besar, berapa mahal. Nah, prinsip ini jangan sampai diadopsi oleh gereja atau orang percaya dalam mengukur kesuksesannya, yaitu berapa banyak, berapa besar, dan berapa mahal. Ya, itu yang dipakai dunia. Ya, memang harus diakui juga, ya, nggak sedikit ada gereja-gereja juga yang mengadopsi prinsip ini di dalam menilai kesuksesan mereka, berapa besar, berapa mahal, berapa banyak, gitu ya. Sehingga kalau mereka menerapkan prinsip yang sama yang digunakan oleh dunia, maka ada cara yang mereka gunakan yaitu menghalalkan segala cara. Nah, ini sebetulnya buat gereja Tuhan kan nggak mengadopsi sistem kayak begitu, ya. Nah, yang saya mau sampaikan adalah gini, melalui pesannya ini, Tuhan sedang kembali mengingatkan kita sebagai orang percaya dalam cara menilai.
Mahal atau tidaknya diri pribadi kita bukan dinilai dari seberapa yang kita miliki. Ya nggak salah kalau orang memperlengkapi diri karena kalau punya sumber dayanya silakan aja gitu. Namun nilai kita ini dihitung bukan dari sisi tersebut. Ya, kalau mau nilai aset mungkin seperti itu, tapi ini kan bukan tentang menilai aset, tapi tentang berapa kita punya value di mata Tuhan. Wow, ya. Oke. Mulai paham ya, mulai nangkep. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan, sebetulnya pesan ini kan pernah juga diberikan beberapa tahun yang lalu. Kalau masih ingat, kita pernah dijelaskan ya. Di situ kita sempat dijelaskan tentang dua hal ya, tentang berapa nilai kita, ya, berapa mahal kita ini. How valuable we are, ya, berapa bernilainya kita. Waktu itu ada dua hal. Yang pertama adalah dilihat dari siapa yang memiliki kita. Masih ingat ya? Kita itu seberapa mahal kita itu dilihat dari yang pertama siapa yang memiliki kita. Sepasang sepatu sepak bola begitu pernah dijelaskan ya. Sepasang sepatu sepak bola yang bekas dipakai akan berbeda nilainya. Ya sepatu bekas kan. Ya. Kalau dibandingkan dengan sepatu bekas yang lain ternyata punya nilai yang berbeda tergantung siapa yang memiliki. Kalau sepatu sepak bola itu bekas punya Ronaldo, meskipun itu udah bekas dibandingkan sepatu sepak bola yang sama yang dimiliki oleh orang biasa, tentu nilainya menjadi beda. Kenapa? Siapa yang memiliki? Ya. Oleh sebab itu kita juga harus tahu bahwa siapa yang memiliki kita. Siapa yang memiliki kita, Bapak Ibu? Wah, oke ya. Berarti kita mahal apa murah nih? Nah, itu mahal, ya. Maka kita ingatkan firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 4. Di situ dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku. Kata Tuhan loh, Tuhan yang bilang sama kita. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi Tuhan sendiri bilang bahwa kita itu bernilai dan berharga. Nah, beberapa ayat di Yesaya 43 sebelum ayat yang Tuhan bilang bahwa kita itu berharga dan bernilai. Berapa ayat sebelumnya di sini Tuhan mengatakan karena engkau ini kepunyaanku. Itu bisa cari di Yesaya 43. Jadi kenapa kita begitu berharga dan mulia dalam pandangan mata Tuhan? Karena ternyata jawabannya karena kita dimiliki, karena kita kepunyaan Tuhan. Jadi seorang percaya akan memiliki nilai tinggi karena kalau sadar siapa yang memiliki kita. Yang kedua, seseorang memiliki nilai tinggi tergantung seberapa tinggi kesediaan seseorang untuk membayar atau menebus kita. Nah, kalau kita pengen tahu nilai kita, maka kita harus lihat siapa yang udah bayar kita. Nah, seberapa mahal itu? Maka sebesar itulah nilai kita. Yang pertama siapa yang memiliki kita, kedua siapa yang udah bayar kita, siapa yang udah tebus kita. Ya. Nilai sebuah lukisan, harga sebuah lukisan itu tergantung seberapa orang berani membayar untuk lukisan tersebut. Semakin besar maka semakin tinggi nilai lukisan itu. Bapak Ibu Saudara, ngomong-ngomong soal lukisan, ada lukisan yang paling mahal di seluruh dunia. Lukisan ini adalah lukisan tentang menggambarkan Yesus sebagai penyelamat dunia. Atau lukisan ini disebut punya nama Salvator Mundi. Salvator Mundi adalah tentang nama lukisannya ini. Tapi dilukis oleh Leonardo da Vinci. Ya, tentang Yesus sebagai penyelamat dunia. Dilukis pada tahun 1500. Ya, ini sekedar informasi tapi ini menarik ya. Nah, kemudian ini di dalam sebuah lelang di London. Ini dijual, laku sekitar 6,3 triliun. Makanya ini kan termahal di dunia. Nah, yang beli siapa? Kok saya nanya ya, udah saya lagi mau jelasin. Yang beli adalah Muhammad bin Salman, Pangeran Saudi.
anaknya MBZ, ini MBS. Ya, Bapak Ibu Saudara yang suka naik tol tahu. Jadi bapaknya Muhammad bin Salman adalah MBZ, Muhammad bin Zayed. Nah dia yang beli itu dan dipajang di situ. Nah itulah lukisan termahal di seluruh dunia tentang Yesus sebagai penyelamat dunia. Oke, nah sekarang gini, tadi lukisan itu bisa paling mahal 6,3 triliun. Mahalan mana sama kita? Mahalan kita loh. Kita ditebus oleh pribadi yang datang dari sorga. Ya, tebus dengan darahnya yang begitu mahal. Pribadi yang gak berdosa, yaitu pribadi Tuhan sendiri. Pribadi Kristus, juru selamat kita. Nah bayangkan berapa mahal itu, sangat mahal. Artinya betapa bernilainya kita, karena kita ditebus oleh sebuah bayaran yang sangat mahal sekali. Nah itu kan dua hal. Nah sekarang ada hal yang ketiga, kenapa kita mesti mahal? Yang pertama siapa yang memiliki, kemudian kedua siapa yang menebus, yang ketiga gini. Nah ini yang berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Kita bernilai berdasarkan apa? Tindakan yang kita lakukan. Udah yang punyanya dahsyat, ditebus dengan harga mahal, melakukan tindakan yang rendah, maka harganya drop itu. Nah makanya yang ketiga adalah harus disertai dengan tindakan apa yang kita lakukan. Suatu kali, ini dalam kisah Saul dan Daud, Daud sangat ketakutan sekali kan, tahtanya sebagai raja Israel itu akan hilang. Dan makanya dia curiga nih, jangan-jangan pengganti dia Daud gitu ya. Makanya kenapa kan dia begitu bersemangat untuk mengejar Daud dan bunuh Daud. Nah satu kali di dalam salah satu peristiwa, kita udah sering dengar juga, Daud dikejar sama Saul sampai masuk ke bukan sampai masuk sebuah gua. Waktu Saul mengejar Daud, ada sebuah gua dan Saul ingin buang hajat. Nah maka dia masuk ke dalam gua untuk buang hajat, yang ternyata Daud udah lagi di dalam, lagi bersembunyi. Dia nggak tahu ada Daud di dalam. Maka apa yang dilakukan Daud? Anak buahnya bilang, bos sikat, bunuh, ini kesempatan. Kalau dia mati engkau naik jadi raja. Tapi Daud bilang, kita nggak bisa mengusik orang yang diurapi Tuhan. Wow, ini luar biasa. Maka apa yang dilakukan Daud? Dia keluarkan pisau, dia cuma mengerat jubah Saul. Nah Saul nggak tahu kalau ujung jubahnya dipotong sama Daud. Maka selesai buang hajat. Dia keluar dari gua. Dan waktu dia meninggalkan gua, Daud panggil dari belakang. Tuanku raja. Dia kasih lihat ujung jubah yang dia potong. Kalau aku mau bunuh tuanku, aku bisa. Tapi aku enggak membunuh karena engkau adalah orang yang diurapi. Waduh di situ Saul sangat terpukul ya, bahwa malu banget ya. Sebetulnya kalau dia mau dibunuh Daud itu udah dari tadi. Makanya apa yang diucapkan Saul? Engkau layak menjadi raja menggantikan aku. Wah karena apa? Karena tindakan Daud. Dia melakukan bukan caranya dia supaya dia jadi raja Daud ini. Tetapi dia tahu ada cara Tuhan waktu menaikkan dia menjadi raja. Bukan dengan cara membunuh Saul. Ini keren banget kan tindakannya. Maka Saul mengakui, engkau kelak akan menjadi raja menggantikan aku. Dari tindakan yang bernilai, maka nilai seseorang itu ketahuan berapa mahal dia. Itu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, tindakan. Nah ini yang berkaitan dengan pesan Tuhan. Jadi kalau kita sadar kita bernilai tinggi, maka tindakan kita juga harus tindakan yang punya nilai tinggi. Ya. Nah sekarang gini Bapak Ibu Saudara. Kembali kepada kisah Nehemia. Martabat dan semangat bangsa Israel itu begitu terbakar ketika tahu bahwa apa yang mereka lakukan ini sesuatu yang Tuhan kehendaki. Maka meskipun kondisi lemah, lelah, capek, tapi mereka bilang, ayo kita teruskan. Ini suatu pekerjaan yang dalam arti kata lain yang punya nilai tinggi karena Tuhan mau kita selesaikan ini. Ya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, prinsip apa yang harus kita miliki, yang harus kita hidupi agar kita ya tetap memiliki nilai tinggi melalui tindakan yang kita lakukan. Yang pertama adalah gini, tetap lakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan meskipun terlihat bodoh di mata dunia. Ini ngumpul kayak gini tiap pagi kan buat orang dunia kan kayak bodoh. Ngapain sih orang-orang Kristen ngumpul tiap hari. Jadi yang pertama tetap lakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Meskipun terlihat bodoh di mata dunia. Nehemia 4 ayat 6.
Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Tantangan ada, cemoohan ada, hinaan ada. Tapi mereka terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Jadi tembok kan muter kan di situ. Jadi ada yang membangun dari sisi A, dari sisi B, sisi C. Ya, lama-lama kan ketemu kan. Karena apa? Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Jadi apapun tantangan yang dihadapi, apapun cemoohan yang mereka hadapi, mereka terus melakukannya. Karena ini pekerjaan besar, ya, yang tadi, Rabah tadi. Nah Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan Nehemia 4 ayat 6 Bapak Ibu Saudara. Salah satu strategi efektif yang musuh lakukan untuk melemahkan kita sebagai orang percaya. Kan musuh juga punya strategi dong, gimana caranya melemahkan orang percaya nih gitu ya. Ternyata gini, mereka mencoba menggoda dengan hal-hal yang menggiurkan. Itu salah satu strategi musuh untuk menjatuhkan orang percaya. Ternyata menggoda orang percaya dengan hal-hal yang menggiurkan, memang apa sih yang disebut menggiurkan, bisa apa aja ya. Tipu daya kenikmatan dunia bisa nggak, sesuatu yang menggiurkan bisa ya. Nah, disodorkan dengan lawan jenis bisa nggak? Bisa. Itu bisa menggiurkan nggak? Bisa menggiurkan ya. Zaman sekarang bukan disodorkan lawan jenis, disodorkan dengan sesama jenis saja bisa menggiurkan. Nah, tapi gini, meskipun nggak sedikit orang percaya bisa jatuh terhadap hal-hal yang menggiurkan tadi, ternyata banyak ya yang tetap bisa bertahan, tetap bisa mempertahankan diri. Kalau godaannya adalah hal-hal yang menggiurkan tadi. Ada yang jatuh bisa, ya, yang nggak tahan. Nah, yang kedua strategi yang digunakan musuh untuk menjatuhkan orang percaya kadang-kadang gini, dibuat lelah secara fisik. Tapi ternyata gini loh, yang namanya orang percaya itu luar biasa. Meskipun dibuat lelah, meskipun dibuat capek, ya lelah capek sama, namun masih bisa menanggungnya. Wah ini luar biasa kan, memang tahan banting orang percaya itu. Seringkali cara tadi ke satu dan kedua itu seringkali mereka gagal meskipun ada juga yang jatuh gitu ya. Tetapi ini kurang efektif. Musuh menggunakan cara tadi, dua tadi terhadap orang percaya. Nah tapi ada satu cara yang seringkali efektif Bapak Ibu Saudara. Salah satu cara yang digunakan si musuh di dalam mencoba menjatuhkan orang percaya ya, adalah dengan mendevaluate. Kan tadi kan kita bernilai kan, kita punya value. Tapi salah satu cara yang digunakan musuh adalah mendevaluasi nilai. Dengan cara apa? Hina harga dirinya. Dengan cara mendevaluasi nilai yang dimiliki seorang percaya melalui perkataan yang merendahkan, biasanya mulai bereaksi. Lu perempuan tahu apa? Saudara kalau digituin kira-kira, ya memang aku mah gak tahu apa-apa. Atau reaksinya berbeda? Hah? Enak aja lu. Nah biasa orang mulai bereaksi di situ. Nah kata si musuh, yes berhasil nih, cara ini seringkali efektif. Waktu apa? Waktu dihina, waktu direndahkan, waktu dianggap gak tahu apa-apa, gak ada apa-apanya. Nah makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingat ini peristiwa tentang Goliat ya, Daud dan Goliat di Alkitab. Kan ada satu momen di mana kakak-kakaknya Daud ini terganggu dengan keberadaan Daud kan. Kakak-kakaknya Daud. Jadi gini Bapak Ibu Saudara. Waktu Goliat muncul dari pihak Filistin, ini disebut pendekar dari pihak Filistin. Dia keluar tinggi besar orangnya, ya, 6 hasta sejengkal, dan dia mengolok-olok pasukan Israel. Dan pasukan Israel terkena olok-olok daripada Goliat. Ya, bahkan setiap hari selama 40 hari. Direndahkan, dihina. Coba kalau berani engkau maju 1 lawan 1 dan lain-lain.
Dan apa yang terjadi? Alkitab menulis pasukan Israel semua menjadi tawar hati dan ketakutan dan mereka tidak berani melakukan apa-apa. Semua menjadi gentar. Ini baru olok-olok loh. Efektif nggak? Efektif. Ya. Muncullah Daud ke medan pertempuran karena disuruh bapaknya bawa makanan buat kakak-kakaknya. Daud bilang, ini siapa orang Filistin yang gak bersunat ini? Yang berani memperolokkan barisan Israel yang hidup. Daud nanya, ini siapa? Ini siapa? Terdengar oleh kakak-kakaknya. Nah, apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya, Bapak Ibu Saudara? Kakaknya bilang, ya, di 1 Samuel 17 ayat 28. Kakaknya mendengar apa yang dikatakan Daud, dia juga turut mengolok-olokkan Daud. Jadi artinya gini, orang yang memiliki nilai rendah akan melakukan hal yang bernilai rendah pula. Kakaknya bilang gini kan, mengapa engkau datang? Ya saya langsung ke bagian tengah. Mengapa engkau datang? Dan pada siapa kau tinggalkan kambing dombamu yang 2-3 ekor di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Saudara bayangkan, salah apa sih Daud? Cuananya siapa sih orang bersunat ini, kok kalian diem aja gitu? Ternyata gini, pasukan Israel termasuk di dalamnya ada kakak-kakak Daud. Mereka sudah terintimidasi oleh perkataan yang dilontarkan oleh Goliat. Karena mereka memang gak punya apapun yang dapat mendorong untuk melawan Goliat. Nah, maka waktu dia tahu Daud melakukan bertanya-tanya, maka dia apa? Turut meredahkan Daud itu. Nah, apakah Daud terganggu dengan cemoohan kakak-kakaknya Daud? Enggak. Ya. Karena fokus Daud lebih tertuju kepada Goliat itu, bukan kepada sesama orang percaya istilahnya gitu ya. Maka apa yang dilakukan Daud? Daud cuma bilang, aku hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah Daud. Jadi Daud tidak menggubris apa yang dikatakan oleh kakak-kakaknya Daud. Karena fokus Daud adalah, ini Goliat ini mau ngapain. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat Daud punya nilai tinggi. Dan dia tidak mau membiarkan ada satupun orang yang mengolok-olokkan sisi daripada pihak Israel. Sebaliknya, kakak-kakaknya Daud yang udah terkena intimidasi, malah balik mengintimidasi Daud. Dari situ kita lihat berapa sih nilai orang itu, dilihat dari apa? Dilihat dari tindakannya. Nah, kembali kepada yang dilakukan musuh bangsa Israel terhadap Nehemia dan segenap rakyat yang sedang bekerja membangun tembok. Strategi yang sama yang dilakukan oleh musuh bangsa Israel dalam kisah Nehemia adalah sama. Mereka mendevaluasi nilai yang sedang mereka bangun. Wah, ini orang Israel lagi membangun tembok nih. Ini tembok nih pekerjaan besar buat mereka. Nah, apa yang dilakukan oleh pihak musuh? Mereka mencoba menggagalkan dengan cara apa? Mendevaluasi nilai bangsa Israel yang sedang membangun tembok. Dengan cara apa? Cemoohan. Ya, mari kita buka Nehemia 4 ayat 1-3. Nehemia 4 ayat 1, ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi. Lanjut ayat 2. Dan berkata di hadapan saudara-saudaranya tentang Samaria dan tentara Samaria. Nah, inilah perkataan-perkataan yang mencoba menghancurkan mental bangsa Israel. Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Dan kemudian yang ketiga, lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan ayat 1, 2, dan 3. Itulah cemoohan yang mencoba mendevaluasi nilai bangsa Israel sedang membangun tembok. Nah, bersyukur bahwa bangsa Israel punya seorang pemimpin yang bernama Nehemia yang terus membakar semangat bangsanya. Ya, bayangkan kalau Nehemia adalah pemimpin yang tidak punya tekad. Bayangkan kalau Nehemia adalah pemimpin yang tidak punya tujuan. Nggak punya visi dari Tuhan.
Maka habislah mentalitas seluruh bangsa ketika hinaan datang dan cemoohan datang, Bapak Ibu Saudara. Jadi dari sini kita bisa melihat orang yang bernilai tinggi tidak mudah terganggu oleh perkataan-perkataan yang lemah. Nah, dari poin-poin penting ini kita bisa bercermin. Apakah kita mudah terganggu oleh perkataan-perkataan lemah yang menghina dan merendahkan kita? Dari situ kita bisa melihat seberapa tinggi sih nilai kita. Bahkan Nehemia berkata, lanjut terus. Ini pekerjaan besar, ini pekerjaan terhormat. Ya. Orang punya nilai tinggi akan menyelesaikan pekerjaan yang terhormat yang Tuhan kehendaki, dalam arti kata lain seperti itu. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di poin yang pertama adalah tetap lakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Meskipun mungkin terlihat bodoh di mata dunia. Ya. Yang pertama, tetap lakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan meskipun terlihat bodoh di mata dunia. Yang kedua, tetap bangun mentalitas keprajuritan kita. Nehemia 4 ayat 16, 18 sampai 18. Oke. Nehemia 4 ayat 16. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan. Dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah. Dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Ayat 17. Yang membangun tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan. Dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Ayat 18, setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk mengantisipasi berbagai serangan musuh, maka mereka sambil bekerja sambil pegang senjata. Jadi kadang-kadang di tangan kiri senjata, tangan kanan mereka sendok semen gitu istilahnya, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi poin ini mengingatkan kita pada apa? Tuhan mengendaki Bapak Ibu Saudara kita selalu menyadari bahwa kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita prajurit Tuhan. Ya. Minimal ada 3 hal yang harus kita sadari sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara. Tentang status kita dalam hubungannya dengan perjanjian dengan Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita sadari. Yang pertama, kita harus menyadari diri kita bahwa kita adalah anak atau ahli waris kerajaan sorga. Ini harus selalu ingat, aku ini anak. Dan Allah pencipta langit dan bumi, yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus, itu Bapa kita. Itulah status yang harus selalu kita ingat. Anak adalah penerima janji-janji Tuhan. Wow, seringkali orang lupa bahwa dirinya sebagai anak Tuhan, itu anak Tuhan, anak raja. Nah, oleh sebab itu kita diingatkan pagi ini bahwa ada 3 status yang harus selalu kita tahu, harus kita pegang, harus kita sadari, kita anak Tuhan. Karena Bapa kita raja di atas segala raja. Yang kedua, statusnya yang harus selalu kita ingat bahwa kita adalah pelayan Tuhan, steward of God. Sebagai pelayan Tuhan, Tuhan ingin kita terlibat dalam pekerjaan pelayanannya dan melayani Dia dengan setia. Sebagai pelayan Tuhan, Tuhan ingin kita terlibat dalam pekerjaan pelayanan dan melayani Dia dengan setia. Dan status yang ketiga, jangan lupa, sebagai prajurit Tuhan. Sebagai prajurit Tuhan ingin kita menyadari siapa lawan kita dan menjalani hidup yang penuh dengan kemenangan. Karena ada lawan yang mencoba menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya. Banyak orang percaya hanya sadar akan hidup mereka sebagai anak. Itu pun kalau sadar sebagai anak. Banyak orang percaya sama sekali nggak sadar dia anak Tuhan, nggak sadar dia pelayan Tuhan, nggak sadar dia prajurit Tuhan. Tetapi kadang ada orang percaya yang sadar bahwa dia anak, betul, aku ini anak Tuhan loh. Ya. Tapi untuk menjadi apa yang Tuhan tetapkan buat kita, kita tidak hanya harus hidup, kita tidak hanya hidup dengan status sebagai anak Tuhan aja. Kita juga harus hidup sebagai pelayan Tuhan. Itu yang kedua. Ya. Tetapi sebagai anak Tuhan dan pelayan Tuhan juga tidak cukup. Ada kuasa dan senjata yang Tuhan perlengkapi, disertai mentalitas yang benar untuk menghadapi segala tipu muslihat si jahat.
Dan itu hanya bisa dilakukan oleh prajurit Tuhan. Jadi penting gak kita menyadari diri kita bahwa kita juga adalah prajurit Tuhan. Katakan amin. Ya. Nah, seorang prajurit adalah seorang pejuang. Nah, inilah mentalitas yang harus kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Betul kita anak, betul kita pelayan, disebut pelayan Tuhan. Tetapi mentalitas prajurit harus tetap hidup di dalam kita. Ya. Kadang-kadang kan mudah nyerah, ya, nggak berdaya menghadapi tekanan musuh. Ya. Diberikan kuasa, nggak dipakai juga karena nggak menyadari diri sebagai prajurit Tuhan. Nggak tahu kapan waktu untuk berperang, nggak tahu gimana menggunakan senjata yang Tuhan udah berikan, karunia udah diberikan, tapi akhirnya masih terbungkus rapi dalam dus, karena nggak tahu menggunakannya gitu. Nah, sebagai seorang prajurit, maka kita harus berjuang dalam hal apa aja. Kita harus berjuang untuk menegakkan dan mempertahankan wilayah yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Ada wilayah yang Tuhan percayakan. Di dalam salah satu kelas pengajaran kan kita diajarkan ya. Minimal ada 3 taman yang harus kita jaga. Ada taman yang terkecil yaitu diri pribadi kita. Tubuh jasmani, tubuh rohani. Yang harus selalu dijaga. Yang kedua ada taman, ada wilayah harus kita jaga adalah keluarga, rumah tangga. Dan kalau mau ada taman yang besar adalah wilayah atau kota yang harus kita jaga. Supaya jangan musuh menguasai wilayah di mana kita berada. Itulah sebabnya sebagai gereja Tuhan punya tanggung jawab atas kota yang Tuhan percayakan ini. Dan sebagai warga gereja, di tempat di mana kita tinggal, wilayah itu adalah wilayah yang merupakan wilayah yang Tuhan percayakan buat kita jaga. Nah, seringkali kan keluar, masuk, pulang, pergi dari tempat tinggal tanpa peduli dengan lingkungan. Tanpa berdoa untuk lingkungan sekitar. Maka kita sebetulnya lagi gak sadar bahwa kita tuh prajurit yang harus jaga wilayah. Bukan satu kebetulan kalau kita tinggal di jalan Anu nomor sekian, blok sekian, strip sekian. Karena disitulah wilayah yang Tuhan mau kita jaga. Nah, jadi ada wilayah. Ya. Musuh mencoba melebarkan wilayah kerajaan gelap. Tuhan mau kita sebagai prajurit Tuhan perluas wilayah kerajaan sorga. Yang setuju katakan amin. Ya, itu tugas prajurit. Waktu bangun tembok, musuh mencoba meruntuhkan. Nah, dari pihak anak Tuhan, orang percaya, bangun itu tembok apapun tantangan yang terjadi. Jangan membiarkan, ya biarinlah musuh, biarinlah. Musuh mau hancurkan, hancurkanlah. Oh enggak, kalau kita punya mentalitas prajurit Tuhan, kita akan menggunakan bukan dengan kekuatan kita tentunya. Kita akan melawannya dengan kekuatan Tuhan. Ya. Tadi apa? Tugas prajurit. Kita harus berjuang untuk menegakkan dan mempertahankan wilayah yang ditetapkan bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai prajurit kita harus mengadakan perlawanan untuk menghadirkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Ya. Makanya firman Tuhan katakan kan, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, Tuhan mau kita menghadirkan kerajaan sorga dimanapun kita berada. Hadirkan kerajaan sorga. Salah satunya waktu kita mengusir roh jahat dengan kuasa roh Allah. Kita mengusir setan dengan kuasa Allah. Maka sesungguhnya kerajaan Allah hadir. Nah, gak pernah mengusir setan, kerajaan Allah mana hadir. Gak pernah melakukan peperangan, mana kerajaan Allah hadir. Nah, kalau kita diingatkan, miliki mentalitas prajurit Tuhan. Itulah tanggung jawab tentang status kita. Ya, kalau kita sadar kita bernilai tinggi, kita tahu, ya, kita anak betul, kita pelayan. Ingat, kita juga prajurit Tuhan. Lalu yang ketiga, sebagai prajurit Tuhan, kita harus berjuang untuk mempertahankan apa yang Tuhan tetapkan menjadi bagian dari hidup kita. Pertahankan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Misalnya apa? Pernikahan, rumah tangga, keluarga. Tuhan menetapkan rencananya di bumi melalui rumah tangga, melalui keluarga. Nah, seberapapun yang Tuhan percayakan ini,
Jaga, ya. Jangan disia-siakan. Makanya Tuhan tetapkan ada struktur. Tuh udah ngomongnya udah ke situ melulu katanya. Ada struktur, ada tugas yang harus berfungsi di situ. Itulah cara mempertahankan apa yang Tuhan percayakan. Kenapa? Tuhan di dalam mempercayakan sesuatu kepada kita itu melalui keluarga, Bapak Ibu Saudara. Nah kalau keluarga ini sia-siakan, biarin aja, gua mah gak mau berfungsi gitu ya. Kita lagi hancurkan itu keluarga kita. Tapi inilah Bapak Ibu Saudara, jadi lewat pesanan ini Tuhan mau kita sadar. Kita ini anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, punya kualitas, punya nilai tinggi, katakan amin. Ya. Nilai tinggi itu bukan hanya ditetapkan siapa yang memiliki dan seberapa besar kita ditebus, tapi lewat tindakan yang kita lakukan. Orang yang bernilai tinggi akan melakukan tindakan yang bernilai tinggi pula. Yang mau katakan amin.